لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Silakan Suf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Yusuf Aceh Tamia. Silakan pakai lagi maskernya Suf. Ya. Alhamdulillah. Untuk Yusuf silakan Kak Nabila. Baik, mohon izin Kak Irfan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Yusuf, Kak Nabila suka penampilan hari ini ya. Tenang, khusyuk, Masya Allah. Dan makharijul hurufnya Kak Nabila suka ya, bagus ya. Perlu diperhatikan saja Arabiyya ya, dinaikin sedikit, ada tasydidnya diperjelaskan. Sama di kalimat juga aduwwum diperjelaskan tasydidnya. Terus ikhwatik, kalimat ikhwatik huruf kha perlu diperjelaskan lagi. Terus pengaturan nafasnya. Jadi jangan sampai ketika di akhir udah mau mau akhir ayat itu nafasnya suaranya makin kecil ya. Tadi karena di tengah-tengah juga ada gitu, kayaknya deg-degan banget sebetulnya ini. Nafas tiba-tiba iya, sepertinya tegang gitu ya. Jadi kelihatan kebacaannya. Karena mungkin dari
pertama kali Cukup jauh jaraknya. oh ya benar, cukup jauh juga, dan itu mungkin ketika tampil lagi ini ada rasa Adaptasi lagi. ya, adaptasi lagi seperti itu. Tapi bacaan hari ini Yusuf bagus, cuma pengaturan nafasnya lagi ditingkatkan lagi ya. Dan tasdid yang tadi ya, Iya, waw itu dan aja. ya ya. Iya. Oke, dari Syekh mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab Mesir? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama mau berdiri sebagai penghormatan untuk Yusuf. Masya Allah. Kenapa saya berdiri? Karena jujur, baru pertama kali lihat salah satu peserta satu-satunya kalau buka masker biasa membelakangi kita. Ini beliau tetap mengharap Sampai kita. mundur-mundur loh dia. Nah, itu sebagai adab yang sangat tinggi. Itu kita sebagai juri belajar adab dari para peserta ini. Termasuk Yusuf hari ini, saya sangat kagum sekali. Pertama dengan masuknya dengan semangat, kemudian membuka maskernya dengan adab, tidak membelakangi para juri. Dan itu tidak pernah kita lihat di peserta-peserta yang lain. Bukan hanya kita lihat dari penampilan. Seorang hafiz Quran itu yang dilihat akhlaknya. Sebelum hafalannya, ada orang hafal cuma 1 juz, tapi akhlak dan adabnya tinggi. Itu sangat kita apresiasi apa yang kita lihat dari Yusuf tadi. Kemudian yang kedua, bacaannya itu tidak ada takalluf, tidak berlebih-lebihan. Memang nadanya begitu, kemampuan beliau begitu, artinya tidak melebihi kemampuannya. Begitu suara saya, begitu nada saya tidak mau membuat-buat. Maksudnya tidak berlebih-lebihan, sehingga berantakan tajwidnya. Tapi yang saya rasakan di akhir-akhir, atau dari pertengahan ayat yang dibaca sampai akhir, itu kayak ada getaran dalam suara, mungkin rasa takut ya. Deg-degan kan? Ada rasa deg-degan, ada takutnya, Masya Allah. Tapi tadi bacaannya sangat bagus sekali. Hanya tadi saya mengingatkan ada tasydid di inni ra'aitu. Inni diperhatikan ya. Saya bilang Yusuf hari ini ajib. Ajib dan 2 jempol dari Syekh Ahmad Al-Misri. Terima kasih Syekh. Berarti mau diingatkan mengenai tasdid-tasdidnya tuh. Ya mudah-mudahan bisa diperbaiki. Abi Amir, Faisal Fatih. Yusuf tenang, tidak takalluf, suaranya nyantai, Masya Allah, tapi semangat, bagus. Sehingga tadi pelafalan hurufnya juga bagus. Kemudian juga wakaf aja kamu juga bagus tadi. Nah, Kak Irfan, ini yang dibacakan surah Yusuf nih Kak Irfan. Sesuai namanya. Iya, satu-satunya surah yang mengkisahkan seorang nabi lengkap. Dan Abi Amir perhatikan dalam surah Yusuf ini surah yang secara khusus menggambarkan kisah seorang anak manusia, seorang nabi, dialah Nabi Yusuf alaihissalam dengan lengkap dari awal sampai akhir. Dan ternyata dalam kajian ilmu tafsir, saking indahnya surah Yusuf ini sampai-sampai kita bisa menemukan bagaimana alur cerita seperti sebuah film. Jadi seandainya kita perhatikan alur cerita itu, di situ ada seperti kita menonton film, ada sinematografinya luar biasa indahnya. Saya ringkas saja, ini perhatikan teman-teman. Dibuka dengan penegasan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Yusuf alaihissalam tentang kemampuannya menafsirkan segala peristiwa. Jadi di sini Allah berfirman, wa kadzalika yastabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Jadi ini bekal dari Allah untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke sumur, lalu kemudian bajunya dijadikan bukti bahwa ini dimakan oleh harimau atau serigala. Nah, kisah baju ini nanti di bagian akhir terungkap lagi bagaimana ketika itu saat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri keuangan, menjadi raja di Mesir. Nah, di saat yang sama ketika itu langsung sang ayah dalam keadaan tidak bisa melihat, Nabi Yusuf mengirim baju. Kisah baju terulang kembali. Dibuka dengan kisah tentang baju, ditutup dengan tentang baju. Terus yang kedua tentang mimpi. Nabi Yusuf diajarkan oleh Allah kemampuan mentakwil mimpi. Ternyata bekal inilah yang menyelamatkan Nabi Yusuf dari penjara.
Sehingga dengan bekal ilmu mentakwil mimpi, Allah mengangkat sampai menjadi menteri keuangan dan menjadi salah seorang pemimpin di Mesir itu. Saudara-saudara, betapa indahnya cerita ini dan betapa seandainya menjadi sebuah film yang kita tampilkan, itu tak terhingga keindahannya. Inilah cara Allah berkisah dan inilah salah satu bukti mukjizat Al-Quran. Terima kasih, tepuk tangan untuk Dewan Juri kita. Udah gitu doang. Penantian panjang seperti ini, mudah-mudahan dapat syafaatnya ya. Tapi Yusuf ini kan lahir, besar di Mesir dan kembali ke Indonesia baru di akhir tahun, betul ya Abati ya? Betul. Tapi Kak Irfan, untuk membuktikan coba-coba ngobrol, kan ada sesama Mesir tuh. Sama Mesir, coba ngobrol pakai bahasa Arab. Boleh dibuka maskernya. Saya buka aja saya. Coba pegang aja. يوسف كيف حالك؟ Alhamdulillah, ana bi khair. الحمد لله. حفظت القرآن في مصر أم في إندونيسيا؟ Alhamdulillah fi Misr. ما شاء الله. حصلت على سند؟ Alhamdulillah. من؟ Min Syekh من؟ Fauzi Salim Al-Ghazawani. أين يعيش؟ موجود في القاهرة ولا؟ Fil Qahirah wajib. في القاهرة موجود؟ ما شاء الله. منذ متى حصلت على سند في القرآن؟ Qabla a'ud ila Indonesia. قبل أن ترجع إلى إندونيسيا. ما شاء الله. واليوم أنت خائف أم لا؟ Apa nanya ketua RT-nya siapa gitu barusan? Bukan ketua RT, ketua RW ini. Anak nanya, hari ini kamu takut tidak? خايف اليوم؟ La. لا تخاف؟ إن شاء الله. Hari ini dia nggak takut insya Allah. Yusuf ketawain saya. Oke kok gitu. Ini berarti asli ya dari Mesir ya. Berarti mudah-mudahan kepindahan ke Indonesia ini untuk samanya tuh ada kesempatan mau pulang lagi ke Mesir berarti. Adapun Kak Ipan pulang ke Mesir lagi, wallahu alam. Tapi untuk keluarga kemungkinan besar kayaknya enggak. Tapi kalau saya pribadi, wallahu alam, saya sangat berharap sekali pulang ke Mesir lagi. Jadi lihat aja jalannya aja dulu ya di sini ya. Iya, kalau juga sekarang pandemi kan. Betul. Banyak saudara-saudara kita termasuk keluarga Kanabila juga dari Mekah sudah berpuluh-puluh tahun di sana kembali ke Indonesia juga karena pandemi seperti ini. Iya. Kalau orang Mesir tuh, kalau kata kamu orang Mesir tuh image-nya gimana? Yusuf jangan keluar. Jarang keluar. Di rumah. Katanya galak-galak ya. Ini galak-galak. Tegas ya. Gurunya tegas. Tegas banget. Kok yang di sini baik banget ya? Karena di Indonesia. Karena di Indonesia. Beliau cari aman sebenarnya. Memang kalau karakter Mesir tuh kan gini, karakter orang Mekah, orang Madinah kita bisa membedakan ya. Memang dari dulu seperti itu, Mekah tuh lebih keras, Madinah tuh lebih lembut. Kalau orang Mesir itu sebetulnya karakternya. Orang Mesir itu memang hobinya ramah, sama kayak Indonesia. Maka ketika saya tinggal di Indonesia, saya tidak merasa asing di awal. Karena memang di sini ramah, hampir sama dengan Mesir. Tapi di sana orangnya senang bercanda. Orang Mesir itu walaupun dalam keadaan sulit, tetap dia bercanda. Tapi kalau untuk sebagai pendidikan, tegas. Seperti tahfiz Quran untuk Yusuf. Kita di sana tegas, nggak pakai main-main dan orang tua nggak boleh ikut campur. Karena dia sudah menyerahkan kepada syekhnya anak. Dan itu menganggap sebagai anak saya pribadi, anak saya sendiri. Jadi saya harus mendidiknya dengan baik. Tapi di luar itu semua friendly dan suka akrab gitu bercanda. Iya akrab, memang. Ketika saya di awal di Indonesia, saya merasa tidak asing gitu. Kan kita sebagian negara merasa kok karakternya beda, tapi hampir sama dengan Mesir kayak Indonesia gitu. Oh oke, kalau begitu. Ya mudah-mudahan untuk Yusuf khususnya masa kecil sampai lahir di sana, sekarang baru beberapa bulan bisa menyesuaikan langsung ya. Amin. Oke Yusuf, mudah-mudahan dapat syafaatnya, ucapkan salam. Ya, pakai dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia Yusuf dari Aceh Tamiang. Terima kasih Yusuf.